Mungkin Mas ini nggak mendengar. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu para wajib pajak di kelas pajak online KPP Pratama Demak. Tetap teredukasi dengan mumpuni. Sebelum kita mulai jam 10 tepat nanti, kami mohon Bapak Ibu yang akunnya masih belum terdapat nama yang mewakili bisa di rename terlebih dahulu, semisal si A dari PT A gitu. Mohon bisa di rename sekali lagi. Untuk tertibnya acara kelas pajak online pada pagi hari ini. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, waktu telah menunjukkan jam 10 tepat, kita on time untuk acara kelas pajak online atau penyuluhan online KPP Pratama Demak bisa kita segera dimulai. Untuk semuanya mohon di audionya di mute semua terlebih dahulu untuk kelancaran acara. Pak, video tadi gimana, Pak? Videonya biar ya, Pak. Pak. Sip. Ya, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayahnya, kesehatannya, sehingga pada pagi hari yang sehingga cerah ini kita dapat berkumpul bersama di kelas pajak online KPP Pratama Demak. Tetap edukasi dengan mumpuni. Pada kesempatan pagi hari ini, saya perkenalkan Yudi Fitrianto akan memandu acara jam 10 hingga selesai. Kan ucapkan yang kami hormati para pejabat eselon dan para wajib pajak yang telah hadir memenuhi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya mengikuti acara penyuluhan online pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan disampaikan nanti oleh sesi pengawasan dan konsultasi satu adalah edukasi mengenai e-faktur desktop versi 3.0, kemudian e-objection dan aplikasi undung pajak. Jadi susunan acaranya saya bacakan dahulu Bapak-Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan doa, kemudian kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan Kepala KPP Pratama Demak, dilanjutkan dengan materi penyuluhan yang disampaikan oleh Mbak Lisa Erlina dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Selanjutnya session tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Kita harapkan feedback-nya dari Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti acara ini dengan tertib sesuai dengan acara yang kita susun. Baiklah, kita mulai saja acara penyuluhan online kelas pajak online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama supaya kelas pajak online pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, bangsa dan negara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu peserta dimohon secara khidmat untuk bisa mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang tadi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala KPP Pratama Demak yang terhormat Bapak Taufik Wijianto. Waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yudi. Suaranya jelas ya Mas Yudi ya? Siapa? Jelas Pak? Halo, suara jelas? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati dan kami berikan seluruh wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Demak, yang kami hormati teman-teman pejabat eselon 4, para kasih, para R, seluruh yang saya banggakan. Puji syukur kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini dengan moga-moga nyaman, moga-moga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, wajib pajak yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak KPP Pratama Demak yang pada pagi hari ini berkenan bergabung pada acara sosialisasi online pada pagi hari ini. Sosialisasi ini merupakan satu hal yang
penting terutama bagi pengusaha. Kenapa pajak? Karena memang nanti per 1 Oktober nanti, 1 Oktober, e-faktur yang terbaru yang kita sebut dengan e-faktur rilis 3.0 di situ. Untuk pagi hari ini akan ada tema seperti 3 tema yang akan kita sampaikan seperti Mas Yudi tadi sampaikan. Pertama, aplikasi e-faktur memang kemudian membuat Direktorat Jenderal Pajak ini mempercepat proses pemberian pelayanan secara online dengan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya apa? Tujuannya jelas bahwa seluruh melaporkan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih mudah, lebih aman dari sisi kesehatan, kemudian lebih nyaman. Itulah tujuan kita. Kemudian banyak sekali beberapa fitur-fitur aplikasi yang coba kita bangun dalam kondisi pandemi ini dari aplikasi tidak sudah cukup lama di Jenderal Pajak KPPH khusus dan KPP Madya sudah pengusaha kenapa akan aplikasi salah satu ini pelaporan Bapak Ibu semuanya menginput pajak keluaran, pajak masukan, data-data ada PIB harus diinput. Nantinya dengan aplikasi terbaru ini, e-faktur 3.0, Bapak Ibu tidak perlu repot lagi karena ketika akan membuat SPT masa PPN, semua data-data terkait e-faktur, baik itu petani yang ada akan secara otomatis muncul dalam aplikasi SPT. Dengan rekan-rekan kami dari Bea Cukai, sehingga nantinya kemudahan Bapak Ibu semuanya ketika mendapatkan SPT masa akan lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu melihat kemudian mengecek apakah memang semua pajak keluaran sudah terlaporkan, terlaporkan dari SPT masa, pajak masukan semuanya sudah ada, dan PIB sudah tersaji atau enggak. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian kami menyebutnya adalah SPT masa datanya sudah clear dengan kemudahan semua data yang ada di e-faktur itu sudah muncul di aplikasi pembuatan SPT masa. Wajib pajak itu tinggal kalau memang data sudah oke, memberikan persetujuan atas laporan SPT yang disiapkan. Nanti secara teknis akan disampaikan sama Mbak Lisa Arina terkait bagaimana aplikasi e-faktur itu keunggulan-keunggulannya. Tapi secara umum seperti itu keunggulan yang ada di e-faktur 3.0. Kemudian ada juga salah satu aplikasi yang kita bawa itu JSON. Ini videonya nggak jalan ya, Mas? Halo? Enggak Halo? Mbak. Ya. Harusnya jalan. Videonya nggak kelihatan Mbak. Tidak tampak. Videonya sebentar. Ini kami kelihatan ini. Oke, kita ulangi lagi. Sudah nama belum? belum Mbak. Belum nampak juga? Ada sedikit. Sudah mulai nampak.
Suara jelas ya. Ini sudah mulai nampak. Tapi masih belum agak lambat ya Pak. Oh gitu. Tapi kalau suara jelas ya? Suara bisa kita tangkap Pak. Cuman Oke, saya mau agak Bapak Ibu semuanya, sedikit padahal di monitor kami sebenarnya saya jaringan aja ya, enggak ya Pak, siap. Oke, moga nanti jaringannya menjadi lebih bagus sehingga gambarnya kelihatan. Biar Bapak semuanya kenal dengan kami. Kembali lagi terkait dengan objection ya. Objection tadi saya sampaikan tentang evaluator dan objection. Objection ini sebenarnya salah satu aplikasi untuk penyampaian surat keberatan yang selama ini dilakukan secara manual dengan e-objection. Surat permohonan terkait dengan penyampaian surat keberatan bisa dilaksanakan secara online, secara e-filing. Itu salah satu tujuannya di situ. Sehingga nanti kecepatannya, kemudian pengawasannya dengan cara online ini kan lebih mudah. Karena kalau di prosesnya di Kanwil, tapi permohonannya ke KPP, proses pengiriman antara KPP ke Kanwil ini sering ada secara manual. Tapi dengan e-filing ini insya Allah nanti kemudian proses pengajuan keberatan akan lebih cepat, lebih terpantau dalam proses penyelesaiannya. Itu terkait dengan objection yang ada. Dan ada aplikasi lagi yang kunjung pajak. Baru semuanya aplikasi kunjung pajak ini juga sebenarnya cuma aplikasi untuk menghindari wajib pajak terlalu lama berada di TPP kita kalau ingin melaporkan atau berkunjung ke KPP. Wajib pajak bisa melakukan pengambilan tiket antrian secara online di aplikasi kunjungpajak.go.id. Sehingga nantinya wajib pajak itu kalau ingin ke kantor pajak bisa menentukan saya mau ke kantor pajak kapan ya, jam berapa ya. Nanti akan diatur oleh sistem kami apakah antara jam sekian jam sekarang wajib pajak bisa mengambil di waktu yang ada di antara itu. Layanan itu kan juga bukan sekedar pelaporan, tapi juga layanan konsultasi pajak, kemudian layanan pengen bertemu langsung atau sekedar lapor SPT atau lapor atau pengen pendaftaran NPWP dan sebagainya di situ. Salah satu memang ini salah satu aplikasi yang kita kembangkan mungkin di masa pandemi ini ya. Kalau yang selama ini itu fitur-fitur wajib pajak itu harus datang dulu kemudian mengambil nomor antrian di sini. Ketika masuk ke sini tiba-tiba misalkan BTP itu sudah terlalu penuh, jangan-jangan tidak berani masuk dari sisi itu. Tapi dengan cara ini wajib pajak sudah bisa kemudian secara sistem mengatur antara jam sekian itu hanya boleh sejumlah tertentu wajib pajak yang ada dalam pelayanan kami. Baik Ibu semuanya, ini aplikasi kunjung pajak yang membuat adalah kantor pusat kami, Direktorat Jenderal Pajak, sehingga menempel pada aplikasi www.pajak.go.id di sana. Tapi kalau di KPP Pratama Demak sendiri sebenarnya ada aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasinya e-lacak, yang Bapak Ibu semuanya bisa mendownload di aplikasi Play Store berbasis Android. Itu juga hampir sama. Bapak Ibu semuanya bisa mengambil antrian di situ, bisa janjian konsultasi, bisa tanya jawab istilahnya bincang pajak dengan para AR atau konsultasi dengan masa-masa tertentu bisa dilakukan di aplikasi kami juga yang kita sebut dengan aplikasi e-lacak yang bisa Bapak Ibu semuanya download di Play Store berbasis Android. Ini 3 aplikasi yang nantinya akan disampaikan secara detail oleh Mbak Lisa Erlina. Moga-moga nanti dengan 3 aplikasi ini wajib pajak kemudian akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bapak Ibu semuanya, komitmen BCP untuk selalu berbenah, untuk selalu berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada para wajib pajak semuanya.
yang nantinya dengan segala inovasi yang kita kembangkan, harapan kita nanti seluruh wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban pajaknya tepat menjadi wajib pajak. Selamat ikuti sosialisasinya. Nanti kalau misalkan dengan sosialisasi ini ternyata juga belum paham juga, silahkan datang, silahkan janjian dengan para AR kami untuk mendalami lebih lanjut tentang aplikasi, terutama aplikasi e-faktur 3.0 yang baru kita launching dan berlaku di 1 Oktober nanti. Saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya, seluruh wajib pajak yang kami banggakan. Selamat bersosialisasi, dan kami mohon izin setelah ini karena masih ada kegiatan lain, saya akan off dari channel ini. Selamat bergabung wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sangat terima kasih juga kepada teman-teman panitia semuanya sudah menyelenggarakan acara sosialisasi online pada pagi hari ini. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Wijanto atas sambutannya selaku Kepala KPP Pratama Demak. Kita lanjutkan acara selanjutnya, tentunya acara intinya. Cuman saya coba untuk menyinggung sebentar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Taufik, bahwa pada pagi hari ini nantinya Mbak Lisa akan menyampaikan 3 materi, utamanya adalah aplikasi e-faktur 3.0, di mana menurut pengumuman P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, aplikasi e-faktur desktop versi 3.0 implementasi secara nasional akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Jadi kalau sekarang 23 September, jadi tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi penuh perhatian karena tinggi implementasi secara nasional aplikasi e-faktur desktop versi 3.0. Kemudian nanti 2 lagi materi tambahan, yaitu mengenai e-objection, kemudian aplikasi kunjung pajak, di mana aplikasi secara online untuk kedatangan Kementerian Pelayanan di kantor pelayanan pajak secara nasional dimanapun Bapak Ibu terdaftar. Oke. Tidak perlu kita panjang lebar, kita jelaskan, kita dengarkan dengan seksama sampaikan oleh Mbak Lisa Erlina Disi Waskon atau pengawasan dan konsultasi 1 KPP. Kepada Mbak itu kami persilakan. Ya, matur nuwun. Mbak Lisa, mohon maaf, suaranya belum masuk Mbak Lisa. Cek sound dulu, cek sound. Masih di mute, Mbak Lisa. Coba dicek sekali lagi. Tes 1, 2, 3. Belum masuk Mbak Lisa. Belum masuk, belum. Mungkin headsetnya coba di mohon maaf Bapak Ibu yang masih ada gangguan suara di Mbak Lisa. Cek dulu Mbak Lisa.
Sambil menunggu suara Mbak Lisa biar dicek, biar masuk ke channel kita bersama ini, Zoom ini. Kalau sudah bisa masuk di kelas ya Mbak Lisa ya. Tes 1, 2, 3 tes. Kalau sudah bisa masuk di kelas ya Mbak Lisa ya. Ya sambil menunggu soundnya Mbak Lisa nanti Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting KPP Pratama Dema ini bisa di rename terlebih dahulu untuk nama akunnya, misalkan nama yang mewakili dulu kemudian baru nama PT-nya supaya kita jelas siapa yang Pratama Dema ini. Mohon ya saya singgung sebentar Bapak Ibu sebelum ya. Tes. Mbak Lisa. Tes. Ya, masuk. Masuk nggak, Mas? Tes. Masuk ya. Masuk. Okay. Sudah masuk belum, Mas? Oke. Sudah masuk ya. Bisa dimulai, Mbak Lisa? Oke. Sudah masuk ya. Mohon maaf. Bisa didengar, Mas Yudi? Sudah, jelas, sangat jelas sekali, Mbak Lisa. Jelas, ya. Oke. Oh, oke. Okay. Terima kasih, Mas Yudi. Saya online KPP Pratama Demak. Tiga aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi e-faktur 3.0, yang kedua aplikasi e-objection, dan yang ketiga adalah aplikasi kunjung pajak. Namun yang nanti yang paling utama yang ingin saya jelaskan adalah e-faktur 3.0. E-faktur 3.0 untuk aplikasi masih sama seperti aplikasi, tapi ada penambahan fitur-fitur baru. Saya screen. Nah, aplikasi e-faktur 3.0 ini di dalamnya memuat pre-populated pajak masukan pada aplikasi e-faktur. Mbak Lisa, nah, bisa di full screen? Oh gitu. Soalnya ya. ini PDF ya. Ya, mau lanjut. Terlalu kecil ya. Lanjut. Saya lanjutkan ya. Nah, tujuannya apa sih e-faktur 3.0 ini? Yang pertama, membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, beli form D1 untuk penomoran PIB. Karena pre-populated pajak masukan ini terdiri dari pajak masukan penyerahan dalam negeri dan pajak masukan atas impor. Yang kedua, membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas khususnya pada form B2, yaitu pajak masukan atas penyerahan dalam negeri. Yang ketiga, pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN T0 ini, Bapak dan Ibu membuat faktur pajaknya di aplikasi e-faktur desktop, kemudian untuk pelaporan SPT-nya tidak lagi lewat DJP online. Jadi tidak perlu lagi membuat file CSV. Nanti untuk pelaporannya menggunakan e-faktur yang versi web. Nanti akan saya jelaskan. Nah, karena ini berhubungan dengan PIB, maka di sini ada sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas validasi PIB. Nanti data PIB yang masuk dalam aplikasi e-faktur 3.0 adalah data PIB yang sudah sinkronisasi antara DJP dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini jenis tertentu itu ada PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang. Kemudian PIB yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak meliputi yaitu PIB, PIBK, pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut, PIB untuk ditimbun di tempat penimbunan
penimbunan berikat, PIB dari tempat penimbunan berikat, surat penetapan pembayaran biaya masuk, cukai dan atau pajak atas barang kiriman, dan PIB lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan. Nah, PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang yang pertama mencantumkan NTPN, dan yang kedua telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, nanti PIB yang ini akan divalidasi untuk penomoran, tanggal NTPN-nya, nilai transaksi, dan jenis setorannya. Lakukan perekaman PIB di e-faktur bentuknya seperti ini, J. Nah, untuk PIB sebelumnya kalau Bapak dan Ibu melakukan input PIB di aplikasi e-faktur itu kan diinput secara manual. Jadi ada pengisiannya khusus, harus menggunakan tanda tagar, kemudian diikuti dengan NTPN. Nah, ini kadang seringkali terjadi kesalahan pengisian di sini. Nah, inilah yang mengawali Direktorat Jenderal Pajak membuat e-faktur 3.0 yang dia pre-populated antara data PIB yang di Direktorat Jenderal Bea Cukai dimasukkan ke aplikasi e-faktur 3.0. Ini bentuk PIB ya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang. Yang pertama adalah validasi PIB. Ini seringkali terjadi kesalahan pengisian seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga ini banyak merugikan wajib pajak. Latar belakang yang kedua adalah validasi pajak masukan. Nah, ini validasi pajak masukan yang penyerahan dalam negeri itu juga seringkali terjadi permasalahan. Yang pertama, PKP harus melakukan inputnya secara manual. Bayangkan kalau PKP-nya punya pajak masukan yang jumlahnya ribuan. Kemudian semakin banyak beredar aplikasi QR scanner e-faktur yang tidak resmi yang berisiko pada PKP. Di luar memang banyak aplikasi QR scanner yang Bapak dan Ibu itu tinggal scan aja, nanti datanya bisa masuk di aplikasi e-faktur. Mohon maaf, aplikasi seperti ini bukan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, jadi keabsahannya tidak kami jamin. Nah, untuk mengatasi permasalahan inilah kemudian muncul aplikasi e-faktur 3.0. Yang ketiga, permasalahan tentang pajak masukan adalah koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data faktur. Misalnya lawan transaksinya melakukan penggantian faktur, membuat faktur pengganti, dan tidak memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sehingga terjadi kesalahan pengkreditan. Kemudian latar belakang SPT PPN, pembuatan fakturnya di e-faktur, kemudian pelaporannya di DJP online. Nah, ini seringkali terjadi banyak kendala. Yang pertama, pelaporan masih dilakukan aplikasi tersendiri, yaitu pembuatan fakturnya di aplikasi e-faktur, pelaporannya di DJP online. Yang kedua, untuk data faktur dalam jumlah besar dalam satu database, posting SPT membutuhkan waktu lama. Nah, ini nanti di e-faktur yang 3.0, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan posting SPT lagi, karena nanti posting SPT-nya di aplikasi e-faktur yang dalam bentuk web. Jadi nanti ada dua aplikasi, e-faktur yang desktop dan e-faktur yang web. Nah, nanti ke depannya dengan adanya ini, Bapak dan Ibu tidak usah tidak lagi terlalu berat aplikasinya karena harus banyak filenya, banyak fakturnya banyak sekali. Kita ketika posting SPT membutuhkan waktu lama. Nanti di e-faktur yang web itu sudah tidak lagi load aplikasinya lama sekali. Nah, ini e-faktur 3.0 itu pre-populated antara pajak masukan dengan PIB. Nah, dengan adanya pre-populated ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menginput manual, meskipun tetap bisa juga dilakukan input manual. Jadi Bapak dan Ibu punya dua opsi untuk pajak masukan dan PIB-nya, boleh menggunakan data yang sudah disediakan oleh DJP,
Boleh juga melakukan input secara manual. Kedua, tidak ada lagi kesalahan input NTPN karena datanya sudah ada, ya. Terus data PIP atas NPWP PKP tersedia by sistem DJP, DJPC. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, karena ini ada sinkronisasi data PIP antara Direktorat Bea Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian masa pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan. Prepulated pajak masukan untuk yang penyerahan dalam negeri. Jadi kalau tadi atas PIB impor, sekarang atas penyerahan dalam negeri itu tidak perlu input manual juga, bisa menggunakan data yang sudah disediakan oleh DJP, tapi Bapak dan Ibu tetap kalau ingin melakukan input manual juga masih diperbolehkan. Terus tidak perlu lagi menggunakan aplikasi QR scanner khusus. Data e-faktur pajak masukan dia mulai masa Januari 2020 nanti ya datanya. Kemudian masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan. Yang ketiga adalah prepulated SPT. Nah, ini untuk pelaporan secara prepulated melalui e-faktur BPS. Jadi nanti, seperti yang saya jelaskan tadi, nanti aplikasi e-fakturnya ada dua. Satu yang pajak keluaran, pajak masukan, dokumen lain yang telah diupload tersedia saat akan melaporkan SPT masa PPN. Kita berada di 1 Oktober 2020 ini implementasi secara nasional berlaku untuk semua PKP. Kita coba melihat tampilan aplikasi prepulated pajak masukan PIB pada aplikasi e-fakturnya. Nah, bentuk aplikasinya tetap sama Bapak dan Ibu seperti e-faktur yang sebelumnya Bapak dan Ibu pakai. Hanya di sini ada penambahan menu sebelah atas, ini sebelah dokumen lain ada menu pre-populated data. Akhirnya cara untuk mengupdate-nya. Nah, bentuk tampilannya seperti ini. Connect ke database seperti biasa. Login seperti biasa menggunakan username dan password yang sudah ada. Nah, nanti akan muncul di aplikasi itu kalau Bapak dan Ibu update-nya benar, versi aplikasi akan kelihatan 3.0.0.1. Kalau aplikasi yang sebelumnya kan versinya 2.2. Nah, ini adalah tambahan menu. Jadi e-faktur ini tidak merubah menu-menu yang lain, hanya menambah menu prepulated data. Di menu prepulated data ada 3 menu lainnya, yaitu faktur pajak masukan, ada dokumen impor atau PIB, dan ada untuk VAT refund. Kemudian ada satu lagi tambahan yaitu sinkron kode cap. Sinkron kode cap ini untuk kode cap PPN misalnya, PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN yang dibebaskan. Jadi nanti bisa menggunakan kode cap ini, jadi tidak perlu lagi ditulis di referensi, tidak perlu lagi nanti ada untuk mengecap fakturnya. Nah, kita coba untuk buka di menu prepulated data, data faktur pajak masukan. Nanti tampilannya seperti ini, bisa di-sort berdasarkan masa, tahun, NPWP. Nah, pertama kali nanti bisa klik get data. Nanti akan muncul, setelah klik get data, nanti akan muncul. Masukkan captcha dulu, kemudian password Innova, kemudian klik submit. Nanti akan diminta memasukkan captcha lagi untuk memvalidasi, kemudian klik validate. Nah, nanti data pajak masukannya akan otomatis muncul.
Nah, ini daftar pajak masukan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih mana pajak masukan yang akan dikreditkan. Nah, dia otomatis masanya di sini ada, nanti juga bisa diubah pengkreditan masanya. Jadi mau dikreditkan ke masa berapa, nanti bisa diubah. Nah, ini misalnya kita klik salah satu data, nanti akan muncul apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan, nanti dipilih apabila dapat dikreditkan akan masuk ke lampiran B2, atau kalau tidak dapat dikreditkan, dia akan masuk ke lampiran B3. Nah, nanti setelah itu, setelah dipilih, nanti bisa di-sort, kemudian diklik upload. Nah, ketika dipilih klik upload, nanti akan muncul apakah Anda memilih untuk mengupload dua faktur pajak masukan, tidak dapat diubah lagi. Nanti kalau sudah diupload, tidak bisa diubah lagi, sama seperti ketika kita input manual. Kemudian kita klik yes, nanti akan muncul dua faktur pajak siap diproses oleh uploader. Pastikan uploader Bapak dan Ibu bisa mengeceknya di menu faktur, kemudian administrasi faktur. Nah, nanti akan muncul fakturnya yang sudah sukses ini ya, approval ya, sudah diupload, nanti akan masuk ke daftar faktur pajak masukan. Nanti ada keterangannya, sama seperti kalau Bapak dan Ibu input manual. Nah, kemudian yang menu yang kedua adalah core. Ini sama, klik data, kemudian klik validasi, nanti akan datanya muncul, data PIB Bapak dan Ibu sekalian akan muncul semua. Silakan mau diteliti terlebih dahulu boleh, langsung diupload boleh, kalau bisa diteliti terlebih dahulu sebelum dilakukan uploadnya. Nah, ini misalnya kita mau upload semua, ini total rekodnya ada 67, kemudian kita blok semua, kita sort semua, kemudian klik upload. Nanti otomatis dia akan masuk ke B1. Kemudian untuk menu sinkronisasi kode CAP, tadi ada di menu referensi, sinkronisasi kode CAP, ini sama, masukkan CAPTCHA dulu, nanti akan muncul kode-kode berikat, atau penyerahan tempat penimbunan berikat, atau dia PPN yang penyerahannya dibebaskan, atau ini ada macam-macam PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan ya. Nanti ada semua. Nah, tadi adalah perubahan yang ada di e-faktur 3.0. Kemudian setelah Bapak dan Ibu membuat fakturnya di situ, untuk pelaporannya tidak lagi menggunakan DJP online. Jadi untuk pelaporan DJP online sekarang masih bisa, tapi nanti Oktober sudah akan ditutup. Jadi untuk pelaporan PPN, SPT masa PPN tidak lagi menggunakan DJP online, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membuat file CSV. Pelaporannya melalui e-faktur web. Nah, alamatnya ini, https://web-efaktur.pajak.go.id. Nah, untuk login ke sini, yang digunakan adalah login sama seperti Innova, efaktur.pajak.go.id. Jadi nanti memasukkan tampilannya seperti ini.
masukkan NPWP dan password Innova. Nah, untuk masuk ke sini, Bapak dan Ibu gunakan browser yang sama dengan Bapak dan Ibu ketika membuka Innova. Karena untuk masuk ke sini, Bapak dan Ibu harus injek sertifikat elektronik terlebih dahulu. Jadi, gunakan browsernya Mozilla atau Chrome yang sudah diinjek sertifikat elektronik. Tampilannya seperti ini. Sebenarnya ada 3 menu. Awalnya hanya ada 2 menu, kemudian ada penambahan 1 menu lagi yang nanti saya jelaskan di belakang. Jadi ada menu profil dan administrasi SPT. Nah, untuk pertama kali, klik dulu yang profil PKP, kemudian diisi terlebih dahulu penandatangan faktur, nama penandatangan SPT, dan jabatan penandatangan SPT. Jika ada perubahan, silakan diubah. Kemudian setelah profil aplikasi, klik profil PKP. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu akan bisa melihat profilnya. Selanjutnya masuk ke menu administrasi SPT. Di menu administrasi SPT ini ada submenu monitoring SPT. Di sini nanti Bapak dan Ibu akan muncul daftar SPT-SPT yang sudah pernah dibuat. Namun daftar SPT ini hanya SPT yang dilaporkan melalui e-faktur web. Kalau SPT PPN yang bulan-bulan lalu yang dilaporkan lewat DJP online tidak bisa dilihat di sini. Kemudian untuk cara pelaporannya, di sini di sebelah kanan ada menu posting, klik menu posting. Nah, nanti akan diminta yang diposting mau tahun pajak berapa, masa pajak berapa, pembetulannya normal atau pembetulan, nanti diisi, kemudian klik submit. Nah, nanti akan muncul proses posting sudah masuk ke dalam antrian, silakan tunggu beberapa saat, klik OK saja. Nah, nanti akan muncul di daftar monitoring. Nanti akan muncul masa pajaknya, di sini juga ada statusnya. Di sini kan prosesnya tadi baru posting, statusnya berarti ini sudah sukses posting. Kemudian di action ada 2 pilihan di sini, dibuka atau dihapus. Dibuka ini kalau kita mau melanjutkan untuk pelaporan, hapus misalnya, oh ternyata tadi kita sudah posting, tapi ternyata ada pajak masukan atau pajak keluaran yang ternyata lupa belum diinput. Berarti kan datanya belum masuk ke posting ini. Berarti ini posting SPT ini bisa dihapus. Bapak dan Ibu lakukan input lagi di aplikasi e-faktur yang desktop, kemudian baru melakukan posting ulang di sini. Selama belum dilaporkan, SPT ini bisa dihapus. Dan untuk ketika dihapus, ini tidak akan menghapus data pajak keluaran maupun pajak masukan yang sudah diinput di aplikasi e-faktur. Jadi tidak, misal dihapus tidak masalah. Nah, nanti setelah, misalnya ini kita klik buka dulu, ketika kita klik buka, nanti akan muncul tampilan SPT masa PPN, sama seperti SPT masa PPN fisik atau yang ada di aplikasi e-faktur. Nanti kita pilih jenis formulir yang ingin dibuka. Di sini ada lampiran detail, ada lampiran API, dan induk. Pilih mau membuka untuk form A1, A2, B1, B2, atau B3. Kita coba buka satu-satu. Misalnya kita akan buka A1, nanti ada input di aplikasi e-faktur, nanti akan otomatis muncul di sini. Kemudian misalnya kita memilih A2, penyerangan dalam negeri, input PK, pajak keluaran di aplikasi e-faktur yang desktop, nanti otomatis akan muncul di sini datanya. Ini pajak, ini form B1, kemudian B2, semua datanya nanti otomatis muncul di sini. B3.
Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke lampiran AB untuk mengecek apakah jumlah pajak keluaran masukan kita sudah betul. Nanti apabila ada faktor pajak yang dikungkung, silakan diisi di poin B2. Jadi ini tampilannya sama persis seperti yang ada di aplikasi e-faktur sebelumnya, cuma ini berbentuk web. Nanti silakan diisi apabila ada penyerahan pajak yang dikungkung, atau misalnya ada penambahan. Nah, ini ada rekapitulasi perolehan. Kemudian setelah dapat dikreditkan, misalnya ada kompensasi kelebihan pajak masa sebelumnya, nanti bisa diisikan di sebelah sini. Lanjut ke bawah, klik pernyataan kita centang dulu, kemudian klik submit. Nah, ketika klik submit, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan file sertifikat elektronik. Klik choose file, nanti masukkan passphrase, kemudian klik setuju. Setelah itu baru muncul submit SPT lampiran AB berhasil. Ini baru lampiran AB. Setelah itu kita baru masuk ke induk SPT. Nah, di induk SPT nanti silakan dicek terlebih dahulu apakah sudah benar. Kemudian apakah ada PPN yang setor di muka, kemudian status SPT-nya, apakah PPN terutang atau lebih dibayarnya sudah benar. Nah, ini yang saya contohkan di sini PPN-nya kurang bayar 100.000. Kemudian isi poin-poinnya dari mulai H apabila ada PPN yang lebih dibayar. Kemudian isi apabila ada PPN KMS, kalau tidak ada berarti dilewatkan saja. Kemudian ini pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi. Lanjut aja, ini PPN atas barang mewah. Kemudian kelengkapan SPT ini centang formulir AB sampai dengan B3, sama seperti yang di aplikasi e-faktur. Kemudian centang pernyataan. Dicek pernyataan, isi kota, tanggal, kemudian klik submit. Nah, nanti akan muncul error seperti ini, MTPN PPN poin 2G harus diisi. Tadi kan SPT-nya kurang bayar 100.000, tapi SSP-nya belum diinput. Nanti diklik OK saja, nanti akan diminta untuk mengisi SSP atau mengisi MTPN yang sudah dibayarkan. Ini seperti input MTPN biasa, nanti masukkan nomor MTPN dan nilainya, klik tambah, nanti dia otomatis. Ini kalau tidak diisi akan muncul seperti ini, MTPN tidak ditemukan. Tapi kalau sudah diisi nanti akan muncul di daftarnya, lalu klik gunakan. Nah, nanti setelah itu dia otomatis berhasil submit SPT induk. Klik OK. Nah, nanti akan diminta untuk pelaporan. Untuk pelaporan, ini muncul seperti ini ketika klik lapor. Klik submit SPT induk, terus nanti kan muncul di monitoring, Bapak dan Ibu bisa pilih menu lapor. Setelah klik pilih menu lapor akan muncul seperti ini. Tahun pajaknya, masa pajak yang mau dilaporkan, kemudian kalau ada file yang harus dilampirkan, kemudian klik lapor. Nah, nanti akan ada progress bar seperti ini. Kemudian nanti akan muncul proses lapor berhasil. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload SPT induknya. Nah, nanti Bapak dan Ibu di menu monitoring SPT, ketika SPT-nya sudah dilaporkan, nanti tampilan menunya sudah tidak lagi buka, hapus, tapi berubah menjadi cetak NTTE atau cetak SPT.
Cetak NTTE itu kalau Bapak dan Ibu menginginkan cetak bukti penerimaan elektroniknya, atau cetak SPT kalau menginginkan dicetak dalam bentuk hard copy atau soft copy. Nah, ini tanda terima elektroniknya seperti ini, tapi tanda terima elektronik ini tidak bisa dilihat di DJP online karena pelaporannya sudah tidak lewat DJP online. Nah, itu tadi untuk cara pelaporan SPT PPN yang baru. Nah, di faktur web base sebenarnya ada satu lagi tambahan menu dan administrasi, ada menu satu lagi yang kami tambahkan, dan ini baru saja ditambahkan, itu adalah download CSV Prepop. Nah, tujuannya ini agar Bapak dan Ibu bisa mendownload faktur pajak masukan maupun PIB-nya dalam bentuk CSV. Klik menu download CSV Prepop, nanti akan diminta memilih jenis dokumennya yang akan di-download, apakah pajak masukan atau PIB-nya. Nah, nanti akan terbentuk filenya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa download dan bisa dilakukan pengecekan. Kan bisa jadi kan pajak masukannya banyak, kemudian tidak dikreditkan di masa yang sama, maksudnya pajak masukan misalnya bulan September, tidak mau nggak dikreditkan di September nih, mau dikreditkan ke masa-masa besok. Nah, ini kan bisa di-download, kemudian bisa di-sort terlebih dahulu mana yang mau dikreditkan sekarang atau masa yang selanjutnya. Ini ada tambahan untuk menu monitoringnya, ada buka, ada hapus, ada lapor, dan ada cetak SPT. Nah, bisa dilihat di sini, misalnya ini untuk masa pajak 8/2020, ini prosesnya posting, ketika proses posting, statusnya sukses posting, maka action-nya akan muncul buka, hapus, lapor, dan cetak. Berbeda dengan apabila statusnya sukses lapor, action-nya lihat PPE atau cetak SPT. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau Bapak dan Ibu akan melakukan pembetulan? Kalau melakukan pembetulan, apabila SPT normal atau SPT sebelumnya dilaporkan lewat e-faktur web, nah maka untuk pembetulannya melalui e-faktur web. Tetapi kalau Bapak dan Ibu pelaporan SPT normalnya atau SPT sebelumnya dilakukan di DJP online, maka pelaporan pembetulannya di DJP online. Yang saya maksud tadi tidak bisa lagi laporan di DJP online adalah ketika Bapak dan Ibu selain pembetulan ya, nanti mulai masa, ini berlaku 1 Oktober, berarti berlaku untuk masa pelaporan masa September. Nanti untuk masa September sudah tidak bisa lagi di DJP online, tapi kalau Bapak dan Ibu mau melakukan pembetulan misalnya masa Januari, Februari, atau sebelum masa September, masih bisa untuk melakukan pembetulan di DJP online dengan cara yang sama, postingnya juga lewat aplikasi e-faktur, kemudian disimpan dalam bentuk CSV, kemudian di-upload di DJP online. Nah, ini update tambahan fitur e-faktur web base yang berikutnya. Ini juga bisa download formulirnya, misalnya daftar ekspornya atau penyerahan dalam negerinya. Ini semuanya bisa di-download. Nah, ini kemudian untuk tambah bukti penerimaan elektroniknya, ini juga bisa dicetak dalam bentuk PDF langsung dari aplikasi e-faktur web base. Nah, lalu bagaimana untuk cara update aplikasi e-faktur 3.0? Ini caranya mudah. Bapak dan Ibu tidak perlu
nanti bisa dicoba sendiri apabila tidak perlu datang ke kantor. Saya jelaskan untuk cara update-nya. Pertama, Bapak dan Ibu download dulu untuk patch update-nya. Bapak dan Ibu kami sediakan. Nah, nanti untuk download aplikasinya, Bapak dan Ibu nanti bisa klik link ini. Nanti pilih e-faktur, nanti di situ menunya ada beberapa menunya juga ada, tata caranya juga ada, dan di situ juga kami sediakan grup Telegram khusus untuk aplikasi elektronik. Nanti ada moderatornya di situ, Bapak dan Ibu bisa join, kemudian bisa tanya-tanya juga di situ. Ini coba saya jelaskan cara untuk update aplikasi e-fakturnya. Nah, ini katakanlah ini aplikasi e-faktur Bapak Ibu semuanya yang versi 2.2. Kemudian setelah mendownload update-nya nanti ada terdiri dari 2 Ibu, Bapak Ibu, sama 32 bit sama 64 bit tergantung dengan aplikasi e-faktur sebelumnya yang sudah pernah dipakai. Misalnya saya ini pakai 64 bit, maka buka patch update e-faktur yang 64 bit, copy semua file yang ada, ini semua di copy, kemudian masukkan ke aplikasi e-faktur yang lama, di paste ke sini, di replace aja enggak apa-apa. Oh mohon maaf, saya ada satu langkah yang keliru. Saya ulangi dulu, nggih. Untuk e-faktur yang lama, usahakan untuk backup terlebih dahulu database-nya. Ini di aplikasi e-faktur Bapak Ibu yang lama ada folder DB, ini di copy dulu, kemudian masukkan ke drive yang lain. Ini untuk menjaga apabila data faktur Bapak dan Ibu tidak hilang. Setelah di copy ke tempat yang lain, copy update e-fakturnya, copy semua filenya, kita copy, kemudian masukkan ke aplikasi e-fakturnya, ke e-faktur yang lama, di replace aja, enggak masalah. Update-nya ada 3 file, itex-invoice.exe, itex-invoice-mine, kemudian ada itex-invoice update, UPD ini update. Kemudian setelah di-copy ke aplikasi e-faktur yang lama, jalankan yang itex-invoice update. Bapak Ibu jalankan aja seperti biasa. Ini karena kosongan saya nggak bisa tidak bisa ini mencontohkan. Ya nanti di rename. Nah. Setelah itu jalankan itex invoice yang .exe ini seperti biasa. Nah itu nanti kalau berhasil, ketika buka setelah login nanti versi aplikasinya akan berubah menjadi 3.0. Cara update-nya gampang, jadi tidak perlu datang ke kantor. Nanti bisa dicoba sendiri untuk update-nya.
Kemudian untuk update-nya sudah kami sediakan. Nah, ini linknya, nanti masuk ke e-faktur 3.0, sudah kami sediakan untuk download update-nya, download e-faktur 3.0, kemudian ada cara untuk update-nya, terus ini ada link untuk pelaporan via e-faktur web. Ini bahan materi yang saya sampaikan pada hari ini, saya share juga di sini. Kemudian ada FAQ e-faktur 3.0, ini kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan, ini semua tentang pertanyaan wajib pajak yang pernah diajukan sudah dimasukkan ke sini, nggih. Nanti bisa dibaca-baca. Kemudian kalau memang masih mengalami kesulitan, Bapak dan Ibu bisa join grup Telegram kami. Nanti kami apabila ada info-info terbaru tentang aplikasi e-faktur, nanti bisa diupdate dari sini. Dan apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikannya di situ. Nah, ini tampilan untuk e-faktur web base-nya, tampilannya sama persis seperti tampilan Innova. Ini untuk loginnya pakai NPWP, kemudian pakai password Innova. Jangan lupa untuk injek sertifikatnya terlebih dahulu. Untuk injek sertifikat, mungkin bisa saya ulangi caranya, masuk ke Tools, atau ke Pengaturan. Kemudian kalau bingung menunya ada di mana, dicari aja sertifikat. Kita search aja sertifikat, nanti akan muncul ini, sertifikat. Nah, nanti pengelolaan sertifikat sebelah sini, ini sertifikat Anda, nanti klik import di sini, browse sertifikat elektroniknya, kemudian open, masukkan passphrase. Itu yang seringkali kalau Bapak dan Ibu ketika login ke e-faktur web base tidak bisa, ketika memasukkan username kemudian password gagal, ada muncul error, berarti itu karena browsernya belum diinjek sertifikat elektronik. Aplikasi e-faktur. Ini saya lanjutkan lagi untuk materi yang lainnya terlebih dahulu. Atau mau langsung tanya jawab, Sudi? Sebelum masuk objek dan aplikasi, sebaiknya kita langsung tanya jawab ya. Dulu, ini sudah ada pertanyaan dari chat yang pertama dari Chef Indah. Software tadi sudah dijawab oleh Mbak Lisa. Nanti bisa gabung ke link tadi ya yang sudah diberikan ya. Di situ komplit semua, ada update e-fakturnya 3.0, kemudian semua pertanyaan-pertanyaan di situ sudah ada semua. Kemudian dari Pak Ardian, e-faktur berlaku 1 Oktober tadi sudah terjawab. Jadi untuk masa pelaporan September ya, karena dimulai 1 Oktober. Jadi itu untuk masa PPN bulan September yang dilaporkan di bulan Oktober. Itu sudah terjawab tadi. Yang pertanyaan yang kedua adalah pajak masukan setelah dicek akan keluar pajak masukan semuanya. Apakah bisa misal masa Oktober itu kita pilih mau dikreditkan di masa November, karena dari tampilan tadi kelihatannya cuma dapat dikreditkan atau tidak. Sepertinya bisa ya Mbak ya, 3 bulan ya. Ada menunya ya. Ada menunya untuk dikreditkan. Untuk memilih. Mohon maaf karena memang untuk Pak Ardian memang mohon maaf karena kami juga tidak ada aplikasi dummy-nya, kami nggak bisa memberi ini gambaran visual yang lebih bagus lagi.
Nanti tapi kalau untuk pengkreditan seperti di aturan perundang-undangannya bisa dikreditkan dalam jangka 3 bulan. Nanti juga di aplikasinya pasti bisa dikreditkan, Pak. Ke masa berikutnya bisa. Bisa dipilih untuk mau dikreditkan ke masa berapa. Ya, itu tadi berarti pertanyaan kedua Pak Ardian sudah terjawab ya. Sudah ada pilihannya nanti akan dikreditkan di bulan apa. Yang jelas sesuai peraturannya 3 bulan masa pajak. Kemudian dari PT Morenso Mbak Lisa, pajak keluaran seperti biasa inputnya ya? Jadi kalau pajak keluaran, karena itu kan Bapak dan Ibu sendiri yang membuat fakturnya, ya memang harus diinput manual seperti biasa atau melalui mekanisme impor, ekspor impor gitu. Kalau pihak lain, jadi nggak ada datanya, nggak ada prepulatednya gitu, Pak. Ya, pajak keluarnya masih input sendiri ya Mbak Lisa ya, gitu ya. Kemudian dari PT Cemerlang, pagi saya sudah mencoba masuk e-faktur web, tapi muncul error NBP. Tidak terdaftar sebagai pengguna e-faktur web. Apa perlu dilakukan aktivasi dahulu atau bagaimana? Nah, untuk masuk ke web e-faktur bagaimana Mbak Lisa? Atau harus perlu aktivasi? Mbak Lisa? Kalau untuk masuk ke e-faktur web itu tidak perlu aktivasi, tapi mungkin memang belum, karena kan nanti cut off-nya adalah 1 Oktober. Jadi halo? Ya, masuk? Bisa dengar? Masuk? Iya. Tes. Bisa kedengaran Bu Lisa. Oh, kedengaran ya Pak? Mohon maaf. Kalau untuk saat ini, untuk masuk ke e-faktur web memang belum bisa, karena untuk PKP. Maaf, ya. Karena untuk PKP yang selain seperti e-Bukpol, jadi sebenarnya sudah berlaku sejak beberapa waktu yang lalu. Tapi kan untuk PKP yang ditunjuk. Nah, untuk yang nasional baru berlaku nanti 1 Oktober. Jadi nanti baru bisa masuk login ke e-faktur web nanti 1 Oktober. Jadi ditunggu dulu aja. Paling enggak sudah tahu dulu kalau untuk masuk ke e-faktur web nanti tidak perlu aktivasi. Yang penting sudah punya akun PKP yang di Innova, nanti loginnya pakai MPWP dan password Innova. Gitu ya. Halo, suara saya bisa didengar Mbak Lisa? Tadi ada gangguan sejenak, saya agak error. Ini pertanyaan lanjut aja ya Mas Yudi. Pertanyaan Mbak. Dari Mbak. Sudah nggak bisa baca chatnya yang lama. Nia Adelia. Untuk e-billing apakah nanti juga melalui e-faktur? Kalau untuk e-billing dibuat seperti biasa Mbak. Jadi Mas lewat DJP online. Kalau e-Bukpol kan bisa langsung klik billing di situ. Kalau untuk e-faktur belum bisa. Jadi untuk billingnya tetap dibuat lewat DJP online, menu e-billing seperti biasa. Ini dari siapa itu Mbak Apangan? Iis Johan, apakah penandatangan di SPT harus yang tercantum di akta pendirian? Iya Bapak, kalau untuk penandatangan SPT ya wajib yang dia salah satu pengurus yang ada di akta pendirian. Kemudian dari Pak Ardian lagi, kalau ada pembetulan di aplikasi lama dan dikompensasi di masa Desember 2020, apakah itu bisa? Bisa Bapak, kalau pembetulannya masih menggunakan aplikasi e-faktur yang lama, nanti pembetulannya lewat pembetulannya pakai aplikasinya 3.0, cuma untuk pelaporan pembetulannya lewat DJP online, tidak bisa lewat yang aplikasi web e-faktur web. Kalau mau dikompensasi ya bisa-bisa saja, karena kan untuk kompensasinya kan ditulis secara manual. Misalnya kan ada pilihan untuk lebih bayar itu dikompensasi atau direstitusi. Kemudian ketika pilih kompensasi, bisa dipilih kompensasi masa pajak berikutnya atau mau langsung dikompensasi ke masa pajak berapa. Kalau itu masih bisa, karena itu kan diisi secara manual. Nah, untuk kompensasi ini belum ada prepulatednya, Pak. Maksud saya, nanti ketika Bapak ini kan
masa lama mau dikompensasi ke 2020. Nah, 2020-nya kan sudah menggunakan web base. Nanti di web base itu kan juga isinya manual. Untuk sementara masih manual. Jadi Bapak tinggal kompensasi diisi di form AB, nanti kan diisi kompensasi masa pajak, misalnya masa pajak 05/2020. Itu masih bisa, Pak. Diisi manual gitu bisa. Karena untuk pengkreditan pajak masukan belum prepulated. Jadi kita belum membaca SPT sebelumnya, belum bisa. Masih bisa ditulis manual. Bu, sore mau konfirmasi aja. Tadi Oke. dikatakan pembetulannya di aplikasi lama itu dilakukannya di aplikasi yang baru. Misalkan saya mau pembetulan di Januari 2020 misalkan. Sedangkan ini kan pakai e-faktur lah. Saya membetulkannya yang lama apa pakai yang baru? Jadi gini, kalau aplikasi e-fakturnya kalau sudah diupdate ke 3.0 itu ya sudah tidak bisa lagi dibuka yang versi 2.2 itu tidak bisa, Pak. Yang saya maksudkan gini, ketika Bapak mau pembetulan Januari 2020, itu berarti mekanisme posting SPT-nya itu lewat aplikasi e-faktur. Mohon maaf kalau tadi saya ada kesalahan. Postingnya lewat e-faktur, kemudian pelaporannya lewat DJP online. Beda kalau misalnya Bapak mau pembetulan yang masa Oktober atau September, berarti postingnya lewat e-faktur web base, pelaporannya di situ sekalian, karena datanya sudah ada. Jadi kalau yang sebelum masa September, postingnya lewat aplikasi e-faktur, pelaporannya lewat DJP online. Gitu. Jadi dengan kata lain Mbak Lisa, itu di menu e-faktur 3.0 masih ada menu posting ya, posting SPT ya. Yang hasilnya CSV masih ada. Kalau, masih ada. Jadi di aplikasi yang 3.0 itu tidak sama sekali tidak merubah aplikasi yang lama. Tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dihilangkan, hanya menambah menu saja prepulated pajak masukan. Ya gitu Pak Ardian. Jadi masih bisa menggunakan desktop 3.0 tapi dengan posting SPT, hasilnya CSV, kemudian dilaporkan di DJP online. Ya, clear, seperti Pak. itu Pak Terima Ardian. kasih. Oke, terima kasih Pak Ardian. Ada lagi yang mau bergabung bertanya secara langsung? Ada chat lagi Mbak Lisa? Bagaimana untuk faktor pajak? Ini dari PT Wijaya Mulia. Ini sama ya seperti yang dapat tadi di atas, nggih. Ini memang sementara belum bisa login ke e-faktur yang web karena nanti baru 1 Oktober bisa digunakan, nggih. Kemudian dari PT Demak PM, bagaimana untuk faktur pajak masukan yang masanya tidak sesuai dengan masa pelaporan? Apakah harus input manual? Oh tidak Ibu, kalau untuk pajak masukan nanti ada pilihannya mau dikreditkan di masa yang sama dengan faktur pajak masukannya atau mau dikreditkan ke masa sebelumnya. Nanti begini, di menu data prepulated pajak masukan maupun PIB, ketika pajak masukan itu sudah Bapak dan Ibu upload, itu datanya akan hilang. Sudah tidak ada di situ, jadi tidak bisa dipilih lagi gitu kasarannya. Nanti datanya hilang. Kalau memang belum mau dikreditkan di masa itu ya sudah nggak usah dipilih dulu gitu kan. Nanti masa selanjutnya apabila itu mau dikreditkan ya monggo nanti tinggal kreditkan. Makanya kami di e-faktur web data prepulatednya baik PM maupun PIB-nya agar Bapak dan Ibu bisa melihat datanya dulu, kemudian mana yang dipilah, mana yang mau dikreditkan di masa yang sama dengan PM-nya atau mau dikreditkan ke masa selanjutnya. Gitu. Itu ya dari PM tadi ada masukannya tidak sesuai, sudah dijawab. Jadi kalau sudah dikreditkan otomatis sudah hilang ya Mbak Lisa ya. Kalau nggak mau dikreditkan ya biarin aja, nggak usah dicentang ya. Nggak usah dicentang, nggak usah diupload. Berarti itu nanti mungkin mau dikreditkan ke masa selanjutnya. Ya, ada pertanyaan lagi secara langsung mungkin kalian sudah bertanya secara chat dan secara langsung. Bisa persilakan, ada yang mau bertanya secara langsung?
Jadi tadi cukup jelas ya, cukup gamblang penjelasan dari Mbak Lisa mengenai desktop. Dan tanya jawab pakar IT KPP Pratama Demak ini. Jadi langsung bertanya, tidak perlu sungkan-sungkan. Ada lagi nih bertanya, maaf Bu, tadi saya ketinggalan. Oh, masih bisa. Mohon maaf sebentar. Satu lagi Pak Ardian bertanya juga, kalau ada faktor pembetulan yang muncul di cek yang awal atau yang pembetulan. Pertanyaannya sangat bagus sekali, sangat Saya kritis. coba Ini jawab ya. Praktek langsung ya Pak Ardian ya. Pak Ardian sebagai pemegang e-fakturnya ya Pak Ardian ya. Jadi tahu benar, tahu benar ini. Gimana Mbak Lisa dari akan bisa di input secara manual. Jadi untuk menu-menu input manual itu tidak ditutup, tidak yakin dengan data populated-nya, mau di input manual boleh, mau pakai mekanisme impor juga boleh. Terus dari Pak Adian lagi, satu lagi, kalau ada faktor pembetulan yang muncul di menu cek yang awal atau yang pembetulan. Ada faktor pembetulan yang muncul, maksudnya yang muncul di ini ya Pak, ya, di populated-nya ya. Data populated itu akan muncul selama dia sudah, kalau PIB, berarti dia sudah tervalidasi DJPJ, bea cukai. Kalau untuk pajak masukan, selama untuk penyerahan dalam negeri, PM yang penyerahan dalam negeri, selama lawan transaksinya sudah upload faktur, itu nanti datanya langsung otomatis, Pak. Nih, gitu nggih. Berarti kalau di sana bikin faktur pengganti, otomatis di situ juga yang muncul adalah faktur penggantinya. Selama yang sananya kalau belum muncul berarti sananya mungkin belum upload. Jadi kalau sudah di-upload PM-nya pembetulan, Mbak, itu sudah muncul ya di desktop yang muncul. Selama sudah di-upload nanti tadi Mbak Lisa yang input manual PM di aplikasi baru. Padahal logikanya kan pajak masukan yang sudah di-upload oleh lawan transaksi kita, itu pasti sudah masuk ya Mbak, menginput manual logikanya ya kalau iya, sebenarnya tidak perlu lagi, tapi kalau memang mau melakukan ya masih bisa secara aplikasi masih bisa. Untuk permintaan nomor faktur tetap di Innova. Iya. Iya, Pak. Ini dari PT Cemerlang untuk permintaan nomor faktur, iya masih menggunakan web Innova. Jadi nanti ada 3 ya untuk e-faktur. Ada yang Innova sendiri, ada aplikasi e-fakturnya, dan ada aplikasi e-faktur yang web. Jadi ada 3 untuk permintaan nomor seri atau permintaan sertifikat masih pakai Innova yang lama yang e-faktur.pajak.go.id masih di situ, untuk riset klien juga masih ada di situ. Jadi nanti ada 3 dan Ibu. Kemarin kita sudah sebenarnya sudah bertanya juga ke pengembangnya kenapa sih tidak dijadikan satu, karena memang basis datanya beda. Kami sih tidak terlalu tahu dalamnya ya, tapi memang sementara memang 3 itu yang harus Bapak dan Ibu ingat. Jadi ada aplikasi Innova untuk minta nomor seri, aplikasi desktop e-faktur, ada aplikasi web e-faktur yang khusus untuk pelaporan gitu nggih. Kita masih ada 5 menit Mbak Lisa untuk sesi tanya jawab e-faktur. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya dari PT Dasonglin. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya dari PT e-faktur manual. Sedangkan untuk masukan langsung di e-faktur web.
Oh, ini. Jadi gini, ini kayaknya tadi gabungnya terlambat ya, Dasonglim. Jadi kalau untuk pajak keluaran, ini kita inputnya masih manual, kan yang menerbitkan kan Bapak dan Ibu sekalian sebagai PKP. Kalau untuk pajak masukan, itu datanya sudah disediakan di menu Pre-Populated Pajak Masukan dan PIB. Nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih aja mana pajak masukan yang mau dikreditkan. Dan itu ada di desktop ya, Mbak? Kemudian, di menu desktop ya? Ya, itu di aplikasi e-faktur desktop yang 3.0. Nah, kemudian kalau yang di webnya itu untuk pelaporan saja atau untuk download datanya, tapi tidak untuk mengkreditkan pajak masukannya, itu tidak bisa. Hanya di e-faktur web itu disediakan menu untuk download Pre-Populated Pajak Masukan dan PIB-nya, tapi tidak untuk membuat atau tidak untuk mengkreditkannya. Gitu nggih. Jadi gampangnya e-faktur web itu untuk pelaporan gitu aja lah nih. Ya, itu cukup jelas tadi input sama faktur pajak masukan otomatis ada di menu desktop. Kemudian perbedaan e-faktur web sudah dijawab tadi sama Mbak Lisa, bahwa e-faktur web itu untuk pelaporan, desktop untuk ya seperti biasa ya, pembuatan faktur pajak keluaran, kemudian pajak masukan tadi yang sudah tersedia. Kemudian maaf tadi jaringan loss, apakah wajib update e-faktur 3.0? Ya tentunya pasti, karena 1 Oktober sudah mulai berlaku e-faktur versi 3.0 ya Mbak Lisa ya tentunya ya. Iya. Tuh, ya. Sebagai informasi Mas Yudi, jadi untuk e-faktur yang untuk 2.2 direncanakan 5 Oktober akan ditutup. Jadi mau tidak mau berarti harus sudah diupdate. Mulai sekarang sebenarnya sudah, kalau mau diupdate bisa, yang penting sudah laporan SPT yang masa Agustus. Ya, kalau mau diupdate dan dicoba bisa. Agustus, silakan nanti diambil di link yang nanti tadi dikasih Mbak Lisa, silakan diupdate, tapi nanti pemakaiannya tetap launchingnya tetap tanggal 1 Oktober untuk semua PKP. Jadi wajib ini Mbak Wahyu dari CV Indah seperti itu. Ya, nanti kita karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf. Jadi kita bisa lanjut nanti. Untuk masalah e-faktur ini memang sangat kompleks sekali masalahnya. Jadi nanti bisa ditanyakan, gabung ke link tadi, nanti ada grup Telegram. Silakan langsung bertanya Mbak Lisa, bahkan jawab. Kalau masih ada kesulitan dalam prakteknya, silakan datang ya Mbak Lisa. KPP Pratama Demak dengan mengambil antrian. Nah, antriannya bagaimana nanti dijelaskan di aplikasi e-objection ya. Mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu, untuk materi e-faktur desktop kita sudahi. Mbak Lisa silakan untuk menjelaskan dan aplikasi kunjung pajak. Silakan Mbak Lisa. Ya, ya Bapak Ibu. Mas Yudi, Bapak Ibu, ini ada 2 materi lagi. Ini materi atau penyampaian surat keberatan elektronik. Ini apa itu e-objection? Itu adalah penyampaian surat keberatan secara elektronik. Kalau Bapak dan Ibu ada aplikasi e-objection. Nah, untuk penyampaian keberatan sebenarnya masih bisa lewat 2 cara, mau manual lewat TPT online boleh, lewat DJP online juga boleh, lewat menu e-objection. Ya, kami sarankan karena di masa pandemi ini kalau bisa dilakukan secara online, maka lakukan secara online saja. Nah, ini tampilan ketika Bapak dan Ibu login di mengaktifkan apabila e-objection. Kalau memang di menu layanan belum ada, diaktifkan dulu di menu profil, kemudian klik menu aktivasi fitur layanan, kemudian cek centang layanan e-objection. Nah, syaratnya Bapak dan Ibu harus sudah memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku. Kemudian untuk pengajuan keberatan SKP yang dikecualikan adalah SKP atas PBB,
kemudian atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kemudian SKP yang diajukan oleh kuasa wajib pajak, dan SKP yang diajukan melewati jangka waktu karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak ini tidak bisa diajukan lewat e-objection. Cakupannya, memang ini e-objection terbatas pada pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak selain surat ketetapan pajak PBB. Jadi belum termasuk tadi pengajuan keberatan oleh kuasa wajib pajak dan pengajuan keberatan yang melewati jangka waktu karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak ini belum bisa dilakukan lewat e-objection. Berarti tetap dilakukan lewat manual. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu masuk ke menu e-objection, nanti ada menunya di dashboard, ada profil, ada ajukan, berarti klik tambah. Nanti akan muncul disclaimer penyampaian sertifikat elektronik. Kalau belum memiliki sertifikat elektronik berarti tidak bisa. Terus aplikasi e-objection merupakan salah satu saluran channel penyampaian surat keberatan, yang artinya penyampaian surat keberatan secara manual masih diperbolehkan. Ketiga, selain melalui aplikasi e-objection, surat keberatan dapat disampaikan secara langsung ke kantor pajak, atau melalui pos, atau melalui jasa ekspedisi. Dalam penyampaian surat keberatan melalui e-objection akan dilakukan validasi terhadap persyaratan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil validasi bukan merupakan penentuan surat keberatan memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa memenuhi syarat, tapi hasil validasi di sistem ditolak, maka silakan ajukan secara manual ke kantor. Dalam hal hasil validasi mengindikasikan tidak terpenuhi persyaratan, maka wajib pajak dapat menghubungi KPP tempat wajib pajak terdaftar untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Kemudian disetujui untuk disclaimer-nya. Lanjut, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengajukan untuk mengisi nomor SKP yang akan diajukan keberatan. Klik isi nomor SKP-nya, kemudian klik lanjutkan. Nanti akan diminta untuk mengisi kode keamanan. Klik lanjutkan, nanti akan otomatis sistem melakukan validasi dan keberatannya tidak melebihi jatuh tempo. Kemudian nilai SKP yang disetujui telah dilunasi, tidak diajukan pengajuan pasal 36 ya, pengurangan sanksi. Terus kemudian tidak dalam proses pengajuan keberatan. Nah, kalau ini salah satu validasi saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Jadi harus dipastikan statusnya ini centang biru semua. Nah, ini setelah diklik lanjut, maka akan muncul data ketetapan pajaknya. Kemudian identitas wajib pajaknya, kemudian termasuk wakil wajib pajaknya. Klik, Bapak Ibu klik selanjutnya, nanti akan muncul data pengajuannya. Nanti akan muncul pajak terutang menurut SKP-nya berapa, kemudian PPh terutang menurut wajib pajaknya berapa, terus nomor surat keberatan ini nomor ajuan keberatan sesuai administrasi surat wajib pajak, kemudian tanggal surat keberatannya tanggal berapa, kemudian format alasan keberatan boleh diisikan di teks bawah alasan pengajuan. Jadi kalau diisikan di sini, Bapak dan Ibu klik teks. Kalau memang alasannya
masukkan paspres dan file sertifikatnya. Kemudian submit. Nah, setelah itu kalau berhasil nanti akan muncul BPN-nya, nomor penerimaan suratnya, nanti juga bisa diunduh untuk bukti penerimaan elektroniknya. Nah, itu aja sekilas tentang e-objection. Tidak banyak dan bisa dicoba nih. Materi yang kedua yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ini materi terakhir adalah tentang aplikasi kunjung pajak ya. Iya, betul. Sebentar. Nah, ini aplikasi kunjung pajak. Jadi Bapak dan Ibu, dalam rangka mendukung pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, Direktorat Jenderal Pajak sebisa mungkin memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan mengutamakan protokol kesehatan. Nah, untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi namanya Kunjung Pajak. Ini aplikasi untuk mendapatkan tiket antrian secara online, bisa didapatkan di web di kunjung.pajak.go.id. Belum di screen Mbak Lisa? Belum masuk? Belum. Oh, belum ya? Bentar, saya ulang aja. Ini. Sebenarnya aplikasi Kunjung Pajak ini sudah berlaku mulai 1 September. Memang selama ini di KPP Pratama Demak, kita masih melayani untuk yang mungkin tidak mengambil antrian secara online, tapi pasti nanti secara bertahap semua layanan di KPP itu harus melalui pengambilan nomor antrian secara online. Untuk pengambilan tiket antrian online, masuk ke website kami di kunjung.pajak.go.id. Ini tetap utamakan kalau sebisa mungkin, kalau bisa untuk dilakukan secara online, maka gunakanlah layanan secara online. Karena seperti pendaftaran NPWP, permintaan sertifikat, itu bisa dilakukan secara online, atau kalau Bapak dan Ibu ingin konsultasi, kita juga ada aplikasi Elacak, di situ ada menu bincang pajak untuk bertanya langsung dengan petugas kami, atau juga melalui saluran-saluran lain. Ini untuk mengambil antrian, masuk ke kunjung.pajak.go.id, kemudian di scroll ke bawah, di menu bawah itu ada klik daftar, pilih klik daftar, kemudian siapkan identitas diri. Nanti akan diminta untuk memasukkan NIK pengunjung, nama pengunjung. Kemudian nanti juga akan diminta untuk mengisi apakah pengunjungnya itu wajib pajak sendiri ataukah dia wakil dari wajib pajak. Jika pilih wakil dari wajib pajak, nanti akan diminta untuk mengisi NPWP yang diwakili. Gitu, ya. Kemudian isikan NPWP, nanti otomatis nama terisi, klik berikutnya, nanti akan diminta memilih layanan yang diinginkan. Di sini ada layanan ke loket TPT, layanan konsultasi perpajakan, layanan konsultasi aplikasi, janji temu ini kalau ingin janji dan temu dengan akun representatif Bapak dan Ibu. Untuk loket TPT dan konsultasi aplikasi, ini nanti otomatis Bapak dan Ibu nggak bisa milih KPP, langsung secara direct nanti untuk KPP-nya akan KPP sesuai Bapak dan Ibu terdaftar. Namun kalau untuk konsultasi perpajakan, Bapak dan Ibu bisa memilih ke KP mana yang Bapak dan Ibu inginkan. Misalnya karena posisinya dekat dengan Semarang, gitu mau konsultasi ke Semarang boleh. Itu untuk layanan yang konsultasi perpajakan. Tapi untuk loket TPT dan konsultasi aplikasi hanya bisa ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, nanti akan otomatis mendapatkan tiket antrian seperti ini.
Nanti boleh di print screen atau sebenarnya kami kirim juga ke email. Nah, ini gimana kalau lupa menyimpan tangkapan layar, Bapak dan Ibu masih bisa mencari tiketnya di laman kunjung pajak tadi di menu paling bawah selain daftar ada cari tiket. Nanti bisa dicari tiketnya melalui pengisian nik atau pengisian nomor tiket. Itu saja mungkin Mas Yudi. Oke, ya, untuk Sekilas materi saja, ya. e-objection dan aplikasi kunjung pajak ya. Jadi secara gambarannya adalah e-objection adalah aplikasi, salah satu layanan aplikasi di DJP online untuk permohonan keberatan. Kalau Bapak Ibu sudah diterbitkan SKP, kemudian ada beberapa hal yang diajukan keberatan, bisa mengajukan melalui e-objection di DJP online di layanan. Kemudian yang aplikasi kunjung pajak adalah aplikasi baru dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam hal layanan tatap muka di kantor pelayanan pajak, jadi mengambil antrian mau tujuannya kemana, ke PPT atau pelayanan tempat pelayanan terpadu atau ke helpdesk aplikasi tadi atau janjian dengan account representatifnya. Jadi seperti itu. Kita masih ada waktu 5 menit ya, Mbak. 5 menit atau 10 menit ya. Kita selesai jam 12. Kita selesai jam 12. Ini tadi Pak Ardian nanya lagi nih, PBK bisa online, pemindah bukuan. Bisa Mbak Lisa? Iya, kedepannya begitu Pak. Masih memang rencananya PBK dan pengembalian pendahuluan nantinya bisa online Pak. Nah, makanya kita seperti untuk pengembalian pendahuluan itu makanya kita persiapkan populated PPN, kemudian kita siapkan juga aplikasi e-Bukpot itu biar kedepannya apabila wajib pajak minta pengembalian itu bisa langsung online saja, nanti akan muncul semua datanya. Ya, kita doakan ya Pak. Ya Pak, pengembangan Pak, pemindah bukuan bisa online, jadi nggak perlu, semua serba online nantinya, jadi nggak perlu tatap muka lagi ke kantor pajak. Ya, jadi betul. itu. Ya. Ada lagi permintaan sertifikat elektronik e-Bukpot. Apakah bisa dilakukan secara online? Harus tatap muka dengan direktur langsung. Karena selama ini saya ke KPI selalu ditolak untuk permintaan sertifikat elektronik harus direkturnya langsung. Iya. Kalau untuk permintaan sertifikat elektronik yang wajib pajak PKP Bu, yang saya tanyakan PKP enggak? Kalau PKP kan sebenarnya berarti sudah punya sertifikat elektronik, tinggal perpanjangan saja. Kalau perpanjangan sertifikat elektronik itu cukup dilakukan lewat Innova. Di situ ada menu untuk permohonan sertifikat elektronik. Kemudian isi data-datanya, kemudian setelah itu konfirmasi ke email kami untuk mencocokkan apakah yang meminta benar wajib pajak apa enggak. Tapi kalau bukan PKP, kemudian ingin mengajukan sertifikat elektronik misalnya untuk e-Bukpot, kalau untuk pengajuan pertama memang yang datang harus direkturnya sendiri, Bapak Ibu. Atau kalau WP-nya adalah wajib pajak cabang, maka yang datang adalah pimpinan atau pengurus cabang. Kehilangan kata-kata di akhir-akhir. Kemudian itu dari PT Cemerlang Abadi. Kalau untuk nanti dipastikan apakah WP-nya WP PKP atau enggak. Kedua, cabang atau tidak. Kalau cabang, maka yang datang cukup pimpinan atau pengurus cabang. Kalau cabang yang datang pimpinan atau pengurus cabang. Kalau WP-nya WP pusat, berarti memang yang datang harus direkturnya. Direktur di sini adalah direktur yang tercantum dalam SPT tahunan. Sebagai di ini daftar pengurus di SPT tahunan. Kemudian ini gimana Mas Yudi? Satu lagi Mbak, lanjut? ini apakah pengajuan pengembalian pendahuluan tetap harus menunggu penyetoran dari lawan transaksi? Oh ya, pengajuan pengembalian pendahuluan itu dapat, jadi gini, pajak masukannya itu dapat dikembalikan sepanjang sudah dilaporkan oleh lawan transaksi, gitu ya. Kalau lawan transaksinya belum laporan SPT-nya, berarti ya
pajak masukannya tidak bisa dikembalikan gitu. Karena kan PPN ini tanggung renteng. Jadi kalau lawan transaksi jenengan tidak laporan SPT, ya nanti di pengembalian pendahuluan ya tidak disetujui pasti. Ya, jadi lawan transaksi yang menerbitkan faktur pajak yang bagi wajib pajak pembeli merupakan pajak masukan belum bisa karena belum dilaporkan ya Mbak ya. Dilaporkan di SPT. Kalau Iya, sudah betul. diupload ya, Syaratnya. sudah diupload dan sudah dilaporkan. Iya, betul. Ya, walaupun sudah diupload selama belum dilaporkan di SPT, belum bisa memang tidak bisa diakui dikembalikan. pembaruannya. Iya. Itu pada kesempatan siang hari ini saya kira waktu yang harus memisahkan kita. Oh iya, satu lagi nanti yang bertanya yang sudah bertanya secara aktif di kelas pajak online ini nanti akan kita berikan apresiasi reward berupa hadiah berupa goodie bag kenang-kenangan dari KPP Pratama. Jadi nanti Pak Ardian dan teman-teman tadi yang sudah chat nanti akan kita inventaris. Silahkan nanti pada waktu mungkin datang ke KPP Pratama tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi tetap memakai masker, cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, jaga jarak. Akan kita berikan reward berupa kenang-kenangan berupa goodie bag dari KPP Pratama Demak. Nanti bisa menghubungi Mbak Lisa atau saya kapan bisa rawuh ke KPP Pratama Demak. Jadi kesimpulan dari sosialisasi pada siang pagi sampai menjelang siang hari ini. Jadi yang pertama tadi aplikasi desktop e-faktur yang implementasi secara nasional dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Jadi tinggal beberapa hari lagi, mohon Bapak-Bapak Ibu sebagai wajib pajak tentunya pengusaha kena pajak bisa segera mengambil file update versi 3.0 yang disampaikan Mbak Lisa tadi dan bisa mulai dari sekarang update-nya, tapi digunakan pada 1 Oktober 2020. Kemudian yang kedua, aplikasi e-objection adalah aplikasi layanan di DJP Online, Direktorat Jenderal Pajak Online, untuk pengajuan proses keberatan secara online. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi kunjung pajak untuk meminta tiket antrian di pelayanan di kantor pelayanan pajak. Jadi saya kira tadi sudah secara gamblang jelas dijelaskan oleh Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Lisa atas penjelasannya yang sangat lugas, tegas, dan jelas. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu wajib pajak yang telah hadir di Zoom meeting online kita kali ini. Pada kesempatan yang akan datang, semoga kita dapat berkumpul dalam penyuluhan tatap muka. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan lenyap dari muka bumi ini, dan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari KPP Pratama, kelas pajak online KPP Pratama Demak, tetap teredukasi dengan mumpuni. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi KPP Pratama Demak akan melayani dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan gratis tanpa dipungut biaya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.